Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak Bunda, hari ini Bunda ingin memberikan materi tentang bagaimana cara membangkitkan motivasi untuk berprestasi. Materi ini adalah materi bimbingan konseling semester 1. Semoga kalian bisa memahami materi yang Bunda berikan. Oke, kita mulai saja. Dari yang pertama adalah mengenai pengertian motivasi belajar. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar. Motivasi adalah penggerak, yakni penggerak yang menimbulkan keinginan-keinginan seperti keinginan untuk tahu, keinginan untuk kreatif, keinginan untuk memperbaiki kegagalan, keinginan untuk sukses, dan sebagainya. Kemudian, motivasi itu merupakan penggerak yang akan menimbulkan kegiatan belajar. Kegiatan belajar di sini meliputi mendengarkan, menyimak, mengerjakan tugas, mengobservasi, meneliti, menelaah, dan materi pelajaran. Selanjutnya, motivasi belajar akan memberikan arah pada kegiatan belajar. Maksudnya mengarahkan pada pencapaian tujuan belajar, yaitu mengerti, memahami, dan terampil terhadap apa yang dipelajari. Pada prinsipnya, sepanjang hidupnya manusia akan menghadapi perjuangan, dan untuk dapat melampaui setiap perjuangan perlu adanya semangat atau motivasi. Kita akan melihat beberapa ilustrasi contoh berikut ini. Yang pertama, Ani ingin menjadi seorang dokter. Maka setiap hari Ani selalu berusaha menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya, mulai dari belajar, mengerjakan tugas-tugas, latihan soal, membuat catatan, diskusi atau belajar kelompok, sampai berusaha memahami bagaimana seharusnya berkepribadian sebagai seorang dokter. Di samping selalu berdoa dan rajin beribadah. Karena kerja kerasnya itu, maka Ani selalu mendapat peringkat terbaik di sekolahnya. Apabila kita perhatikan contoh tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa karena keinginan yang kuat, Ani dapat memotivasi dirinya dalam belajar. Kemudian contoh yang kedua, Roni mempunyai kegemaran bermain gitar. Ia ingin sekali memiliki gitar, tetapi uang tabungannya belum cukup. Mengetahui hal tersebut, orang tua Roni mengatakan bahwa kalau ingin dibelikan gitar, nanti kalau naik kelas dan nilainya dapat mencapai peringkat 5 besar. Mendengar kata-kata ayahnya, Roni menjadi bertambah semangat belajarnya. Ia betul-betul belajar keras dan berdoa agar dapat memenuhi harapan orang tuanya. Contoh tersebut memberikan gambaran bahwa semangat belajar Roni timbul karena faktor dari luar, yaitu ingin mendapat gitar dan ingin memenuhi harapan orang tuanya. Contoh ilustrasi yang ketiga yaitu Rudi adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Adiknya masih kecil-kecil. Rudi adalah harapan satu-satunya orang tuanya yang akan dapat membantu ekonomi keluarga. Tapi sayangnya, Rudi mempunyai pandangan yang berbeda dengan orang tuanya. Sebagai anak yang mulai berangkat remaja, ia ingin gaul seperti teman-temannya. Dengan dalih kebebasan, ia tidak segan-segan membantah nasihat orang tuanya. Hampir setiap hari ia nongkrong bersama teman-temannya. Kadang-kadang sampai larut malam, sehingga paginya malas untuk masuk sekolah. Kalau sudah demikian, itu ia terus bolos sekolah, juga tidak pulang ke rumah, melainkan jalan-jalan ke beberapa tempat hiburan. Suatu hari ditanyai oleh guru pembimbing, "Kenapa tidak masuk sekolah?" Jawabannya sederhana, yaitu malas. Memperhatikan cerita tentang Rudi, timbul pertanyaan, kenapa Rudi malas? Rudi malas karena pada dirinya tidak ada motivasi. Mengapa tidak ada motivasi? Jawabannya adalah karena bisa jadi yang pertama, Rudi tidak mempunyai cita-cita atau tujuan yang jelas dan kuat. Kemudian yang kedua, bisa jadi Rudi tidak memahami keinginan orang tuanya. Yang ketiga, kemungkinan tidak memahami bahwa hidup ini penuh kesulitan. Yang keempat, Rudi tidak memahami aturan dan tata tertib sekolah. Yang terakhir, Rudi tidak memahami tugas dan kewajibannya sendiri.
Dari beberapa ilustrasi tersebut dapat diketahui bahwa motivasi sangat diperlukan dalam mencapai suatu tujuan. Juga dapat diketahui bahwa motivasi ada yang berasal dari dalam diri dan ada yang berasal dari luar diri. Motivasi yang berasal dari dalam diri antara lain adanya kemauan yang kuat, usaha yang gigih, niat dan keyakinan yang kuat untuk mencapai apa yang dicita-citakan, disertai doa dan ibadah yang rajin. Sedangkan motivasi yang berasal dari luar diri, misalnya untuk memenuhi harapan orang tua dan ingin mendapat hadiah. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak baik dari dalam diri maupun dari luar diri siswa yang menjamin kelangsungan dan memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan belajar tercapai. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana ciri-ciri siswa yang mempunyai motivasi belajar. Yang pertama tekun, kemudian yang kedua ulet, kemudian minat yang tinggi, kemudian siswa itu mandiri, bertanggung jawab, dan senang memecahkan soal-soal latihan. Selanjutnya kita akan melihat faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama, setiap usaha belajar perlu ditetapkan niat dan tujuan yang jelas. Kemudian yang kedua, merencanakan kegiatan belajar sebaik-baiknya. Yang ketiga, memahami setiap hambatan yang dihadapi dalam belajar. Yang keempat, berdoa untuk keberhasilan. Yang kelima, selalu mawas diri dan mengembangkan kesadaran untuk lebih memahami diri. Semakin dalam pemahaman diri seseorang, semakin besar semangat yang akan muncul. Kemudian yang keenam, mau menerima masukan dari orang lain. Yang ketujuh, memahami norma-norma tentang belajar yang baik. Yang selanjutnya, mempunyai rencana masa depan. Motivasi harus selalu ada dan dipelihara agar senantiasa hidup menggelora di dalam jiwa kita selamanya. Kalau kita kehilangan semangat, badan rasanya lemas, malas, tidak bergairah, tidak berdaya, bahkan merasa tidak berharga. Sungguh ini sangat merugikan. Jadi, motivasi sangat diperlukan untuk keberhasilan seseorang dalam belajar. Salah satu tujuan belajar di kelas agar kita dapat naik ke kelas berikutnya sampai lulus. Untuk mencapai tujuan tersebut, kita perlu usaha. Berharap memperoleh hasil yang memuaskan adalah idaman setiap orang berusaha. Agar kita memahami usaha-usaha apa yang perlu dilakukan, mari kita perhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, persyaratan akademis. Ini meliputi yaitu diantaranya adalah hasil ulangan yang diperoleh sudah tuntas atau lulus, kemudian kehadiran di sekolah hendaknya sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya, konsentrasi belajar baik di rumah maupun di sekolah. Kemudian, kesehatan fisik maupun mental yang menunjang kegiatan belajar. Kemudian, kelengkapan catatan pelajaran. Dan yang terakhir, mengerjakan tugas atau PR dengan baik. Kemudian kita akan melihat persyaratan budi pekerti. Ini meliputi perilaku, kerajinan, kerapihan, atau kebersihan. Saya akan menjelaskan satu persatu dari perilaku. Ini meliputi ketaatan terhadap tata tertib, kemudian bersikap santun dan ramah kepada guru atau karyawan sekolah, selanjutnya menjalin hubungan baik dengan teman sebaya, dan memperhatikan pelajaran. Selanjutnya, untuk kerajinan ini meliputi kehadiran dalam kegiatan belajar mengajar, kemudian kehadiran dalam kegiatan ekstrakurikuler, aktif mengikuti kegiatan peringatan hari-hari besar, kehadiran dalam kegiatan upacara bendera, mengerjakan PR atau tugas-tugas lain dari guru, dan kelengkapan dan kerajinan buku catatan. Kemudian selanjutnya kita akan menjelaskan tentang kerapihan atau kebersihan. Ini meliputi memakai seragam lengkap sesuai ketentuan, kemudian memakai pakaian bersih dan rapi. Selanjutnya, rambut disisir rapi, tidak mengenakan pewarna rambut. Rambut bagi laki-laki harus pendek. Kemudian yang selanjutnya, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, buku-buku pelajaran disampul rapi dan bersih, dan yang terakhir, membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu tadi teman-teman materi tentang bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar. Baik, materi hari ini sampai di sini. Kepada Ananda, terima kasih telah mendengarkan materi dari video ini.
Untuk penugasan, itu Bunda ingin memberikan kalian penugasan dalam menerapkan motivasi belajar dalam kehidupan kalian sehari-hari. Misalnya dalam hal kehadiran di sekolah. Semakin tinggi kehadiran siswa di sekolah, maka nampak bahwa motivasi belajarnya juga tinggi. Ya, baik, terima kasih. Bunda akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.